Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam Sapaan Gembala GKI. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur karena hari ini Tuhan boleh memberikan kami kehidupan. Kami boleh kembali Tuhan bangunkan dan boleh kembali merasakan udara segar. Kami menikmati semua berkat dari Tuhan. Pada saat ini juga sebuah kesempatan bagi kami untuk dapat merenungkan firman Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, agar firman yang kami dengarkan pada saat ini menjadi sebuah penyemangat dan kekuatan kami untuk menjalani hari ini, bahkan hari-hari kami ke depan. Berbicaralah kepada kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saya akan membacakan perikop yang dipilihkan menjadi dasar perenungan kita pada saat ini. Bacaan tersebut diambil dari Roma pasalnya yang ke-7, ayat 21 sampai dengan 23. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, siapa di sini yang selalu bersembunyi atau menyembunyikan kesalahan atas perbuatan yang dilakukannya? Zaman kecil ingat pernah melakukan tindakan kesalahan, biasanya kita akan diam-diam saja. Dan biasanya kita akan berusaha sebisa mungkin untuk tidak memberitahu orang tua kita. Inilah yang kemudian menjadi sebuah kebiasaan dalam diri kita untuk lebih baik diam-diam saja ketika kita melakukan tindakan dosa. Diam-diam di hadapan Allah. Ada hal yang menarik dari seorang Benjamin Franklin. Konon, ia pernah menentukan beberapa sifat baik untuk ia terapkan di sepanjang minggu kehidupannya. Yang pertama, dia menerapkan untuk diam. Diam dalam konteks ini adalah jangan berbicara kecuali yang bisa memberi manfaat kepada orang lain atau diri sendiri, dan hindari percakapan yang remeh. Sifat yang kedua adalah penghematan. Jangan membelanjakan apapun kecuali untuk memberi kebaikan pada orang lain atau diri sendiri. Yang ketiga, kerajinan. Jangan membuang-buang waktu. Selalulah kerjakan sesuatu yang berguna. Singkirkan semua tindakan yang tidak diperlukan. Dan sifat yang keempat, ketenangan. Jangan terganggu oleh hal-hal remeh atau kejadian yang biasa atau yang tidak bisa dihindarkan. Kemudian Benjamin Franklin dari keempat sifat tersebut memilih salah satu sifat baik untuk dia terapkan sepanjang 1 minggu di dalam aktivitasnya. Dan kemudian Benjamin Franklin mencatatkan kegagalannya dalam melaksanakan sifat baik itu setiap harinya. Setelah 1 minggu, ia mengupayakan sifat baik lainnya. Dia memilih lagi, kemudian dia melakukannya sepanjang 1 minggu, mencatat kegagalannya dan kemudian mengevaluasinya. Selama puluhan tahun, Benjamin Franklin ia membawa buku kecilnya untuk mencatat keberhasilan
dan kegagalan-kegagalan yang dialami dalam melaksanakan sifat-sifat baiknya yang tadi sudah dipilihnya. Tetapi setiap kali ia mengalami kegagalan ataupun kemajuan di dalam kegiatan-kegiatannya tersebut, dia menyadari bahwa ada kekurangan ketika dia melaksanakan sifat-sifat baik tersebut, dan kemudian dia harus berupaya begitu keras untuk memperbaikinya. Tidak jarang ketika hanya fokus pada satu hal, Benjamin Franklin menyadari bahwa hal yang telah dia lakukan di pekan sebelumnya menjadi lupa. Tapi kemudian dia berusaha memperbaikinya lagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, betul sekali kata Rasul Paulus, demikianlah aku dapati hukum ini jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Bagi kita, mungkin tidak semua mencintai hukum. Apalagi ketika kita bicara tentang hukum Allah. Ada rasa-rasa yang susah, takut, seram. Apalagi membayangkan akibatnya ketika kita harus berhadapan dengan Allah. Dan bahkan hal-hal lainnya. Namun inilah perjalanan kehidupan manusia, di mana kita harus menyadari bahwa hukum diciptakan untuk ketertiban dan keteraturan di dalam hidup agar kita tidak berkubang terlalu lama di dalam kesalahan. Hukum diciptakan untuk adanya keselarasan dalam hidup dan damai sejahtera agar hidup kita selalu berada dalam lingkup cinta kasih Allah. Saudara, memang sulit sekali untuk menjaga diri kita untuk tidak berbuat dosa. Sebab terkadang kita merasa bahwa diri kita sudah begitu berupaya untuk tidak masuk dalam dosa. Namun kembali lagi diingatkan kepada kita bahwa untuk berjuang masuk di dalam cinta kasih Allah itu bukan berdasar dari kemampuan manusia sendiri, melainkan karena anugerah dari Allah yang begitu besar. Berarti kalau kita katakan kita bisa berjuang untuk tidak berbuat dosa, itu bukan 100% hanya tindakan dari manusia. Tetapi karena tuntunan Roh Kudus di dalam hati manusia yang selalu bertugas mengingatkan untuk tetap berjalan di dalam jalan Allah, yang selalu menyerukan akan firman Allah. Maka pada perenungan kita pada saat ini, apakah kita mau mencintai hukum Allah? Maukah kita berubah menjadi lebih meletakkan harapan kita di dalam Allah dan berjuang di tengah kehidupan kita pada saat ini di dalam Allah? Kondisi kita tidak mudah. Kondisi kita begitu sulit. Ada banyak tantangan untuk pergi dari kasih Allah. Ada banyak sekali hal dan alasan yang membuat kita pergi menyangkal Allah. Tetapi hanya satu alasan yang begitu kuat untuk kita berada di dalam cinta kasih Allah. Alasannya adalah karena Allah mengasihi kita tanpa batas. Allah mengasihi kita tanpa syarat. Maka dengan hal itulah, tetaplah pandang kepada Allah di tengah masa yang begitu luar biasa beratnya. Kondisi keuangan yang carut marut, kondisi barang-barang harga semua naik melonjak tinggi. Setiap hal bisa membuat kita marah pada Allah, bisa. Tetapi ingatlah bahwa Allah saja selalu mengasihi dan mencintai kita ketika kita selalu berbuat salah di hadapannya. Ketika kita melakukan pelanggaran, Allah masih mencintai kita.
Ketika kita berbuat dosa, Allah pun semakin merangkul kita. Bahkan ketika kita berada di dalam jurang dosa, Allah mengutus putranya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah bersama kita hidupi cinta kasih Allah itu. Kita berproses bersama dengan Allah di dalam kehidupan kita. Jauhi dosa, dekati Allah. Karena mendekat kepada dosa berarti mendekat pada kematian, mendekat kepada Allah berarti kita mendekat pada kehidupan. Selamat mengasihi Allah, selamat mencintai hukum Allah, selamat berproses menjadi pribadi yang terkasih dari Allah. Tuhan memberkati. Mari kita bersama kita berdoa untuk menutup renungan kita. Tuhan yang baik, kami ingin kembali belajar untuk mencintai hukum-Mu di dalam hidup kami. Tidak mudah Tuhan, tapi kami kembali menyerahkan diri kami untuk dituntun oleh Roh Kudus, agar kami dapat memahami setiap hal yang harus kami kerjakan sebagai pengikut Kristus. Biarkan hidup ini kami persembahkan secara utuh dan penuh ke hadapan Tuhan, Sang Pemberi kehidupan. Biarkan diri kami terus dapat berproses di tengah carut-marutnya kondisi kehidupan kami bersama dengan Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Kami percaya, hari ini ada harapan, terlebih lagi esok, hadiah harapan bagi kehidupan kami ada di tangan Allah. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.